Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ya ini ya, blok kotokannya ya. Saya dapat kiriman JBL Pulse 3 ya. Ini rusaknya itu dia tidak mau hidup sama sekali ya. Ini saya tekan tombol power dia nggak mau hidup. Tapi ketika saya cas ya, saya cas itu indikatornya ada ya, nah, nyala seperti ngecas, tapi ini dia tidak mau ngecas ya. Ini pun saya coba nyalakan tetap nggak mau nyala ya, tapi indikasi ngecasnya hidup ya, hidup. Tapi ya tidak mau ngisi ya, dicas lama banget ya tetap aja merah seperti itu. Oke, langsung aja bongkar ya. Ini kalian tinggal buka tutup atasnya aja ya, tinggal kalian putar ya berlawanan arah jarum jam. Terus ini skrupnya kalian buka ya, bagian atas ini skrupnya lumayan banyak ini ya, dan harus hati-hati ya ini ya, kalian buka bagian atasnya pelan-pelan sampai kalian congkel pelan-pelan ya. Nah, dikit-dikit kalau udah buka ya, dikit-dikit jangan dipaksakan ya. Nah, dan ini pernah di servis juga ya. Ini kabel antenanya lepas, pernah dibawa ke service centernya ya siapa pemiliknya, tapi tidak bisa karena alasan partnya nggak ada ya. Oke, selanjutnya ini bongkar ya, kalian buka skrup bagian atasnya. Ini skrupnya berbeda ya, bagian dalam sini dengan luar. Jadi nanti kalau mengembalikan jangan sampai keliru ya. Nah, selanjutnya kalian buka tutup speakernya bagian bawah ya, tinggal congkel aja ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalian buka skrupnya ya. Dan kalian perlu ingat juga ya, ini skrupnya ada 6 buah ya. Tapi yang paling ujung pojok kanan kiri itu dia lebih panjang. Nah, ini agak pendek ya. Ini nanti mungkin agak panjang ya videonya karena sekalian ya tutor untuk bongkar pasangnya ya. Di ini nanti mungkin tidak saya skip ya untuk bongkar pasangnya. Nah, ini skrup yang paling ujung ya, ujung di sini itu dia fisiknya lebih panjang. Nah, ini ya. Yang ini pendek. Nah, yang ini ya, dia itu lebih panjang. Jadi nanti kalau mengembalikan jangan sampai salah ya, karena dia untuk totokan juga ya. Nah, udah kalian pas. Nah, ini kalau kalian bongkar seperti ini, itu lebih baik antenanya kalian lepas dulu ya, biar nanti tidak lepas seperti tadi ya. Jadi sobek ya tadi, nanti kita perbaiki juga. Nah, selanjutnya ini kalian buka skrupnya di sini. Ini skrupnya warnanya hitam ya. Jadi ini beda dengan yang di luar tadi. Jadi saran saya kalau kalian sebelum melepas tutupnya tadi itu antenanya kalian lepas dulu ya. Jadi nanti pas kalian tarik itu tidak copot seperti ini ya. Ini kemungkinan karena agak lalai ya yang bongkar awal itu, mungkin terus ditarik itu antenanya lupa dilepas ya, jadi rusak. Oke ya, tinggal lepas ini. Nah, dalamnya seperti ini. Nah, ini kalian buka skrup penghalang mainboardnya ya. Di situ ada mainboardnya. Nah, ini kalian bisa lepas dulu soket-soketnya yang ada di sini juga bisa ya, biar nanti gampang lepasnya. Ini ada untuk mic, ini untuk speaker ya. Terus yang ini yang fleksibel ini dia untuk kontrolnya ya, jadi untuk untuk on off nya sama indikator LED-nya ya. Terus ada juga untuk cas ya, jadi untuk cas sendiri, speaker sendiri, cas sendiri, mic sendiri. Ini antenanya saya lepas dulu aja ya, biar tidak mengganggu. Nah, untuk melepas mainboardnya ini kalian harus buka skrupnya ini ya.
Ini kalau ngelepas baterainya ya agak ribet ya, karena kalian harus lepas LED stripnya itu baru bisa ngelepas baterainya. Tapi di sini saya tidak akan melepas baterainya karena menurut saya baterainya nggak ada masalah ya. Ada masalah cuma dia nggak ngisi dan nggak mau hidup ya, baik menggunakan baterai ataupun sambil dicas ya. Ini baterainya nggak ada sama sekali. Logikanya ya, kalau normalnya speaker Bluetooth JBL itu ya, dia itu walaupun tanpa baterai kosong, kalau kita cas dia tetap bisa nyala, cuma ya tidak mau bunyi ya, biasanya seperti itu. Dan ini nggak mau sama sekali ya, pakai cas atau baterai nggak mau sama sekali. Nah, selanjutnya kalian lepas ya soketnya ini. Ini soket untuk LED, terus NTC ya untuk sensor baterainya ya, dan baterainya. Dia ada sensor untuk baterainya ya. Jadi kalau baterainya bermasalah, short slide dia langsung protect seperti itu ya. Oke ya, ini saya skip dulu karena ini baru pertama kali saya bongkar ya. Jadi video untuk oplok-odokannya saya skip karena saya nggak punya skematiknya ya. Dan tapi ini sudah saya perbaiki, sudah jadi ya. Nah, ini saya nyalakan. Nah, dia mau nyala ya. Mau nyala. Terus saya matikan. Dia mati ya. Udah oke ya. Saya cas juga udah masuk ya. Udah masuk. Oke, ini jadi saya skip ya videonya untuk perbaikannya karena ini baru pertama kali saya memperbaiki dan saya nggak punya skematiknya ya. Jadi saya harus pelajari dulu ya. Kalau perbaikan baru-baru seperti ini itu ya nggak bisa ya kita langsung eksekusi bagian mana yang rusak. Kita harus lihat dulu bagian-bagian rangkaiannya dulu ya. Nah, ini saya coba pakai adaptor, saya nyalakan. Nah, harusnya normalnya seperti ini ya. Walaupun tanpa baterai dia tetap bisa nyala, cuma ya tidak bunyi ya. Tapi untuk on off nya dia tetap mau ya, tetap mau. Nah, saya coba nyalakan lagi ya. Nih. Sebentar nih. Harus nunggu dulu ya. Udah nyala ya. Jadi udah berhasil saya perbaiki. Jadi harus mencari bagian-bagiannya ya. Bagian apa aja. Itu biasanya kalau saya nggak punya skematiknya, saya lihat dari IC per IC-nya ya. Ini IC untuk apa? Jadi saya cari datasheet IC-nya ya. Jadi IC-nya untuk bagian apa, ini apa. Jadi setelah itu kita tahu ini bagian IC untuk misalkan ini untuk cas, untuk amplinya. Nah, seperti ini itu saya cari di IC casnya ya. Jadi saya cek ketemu IC charge-nya ya. Jadi IC charge-nya itu ini ya, MP2637 karena dia nggak mau ngecas dan nggak mau hidup. Jadi saya eksekusi dulu di rangkaian casnya ya. Di cas itu dia nggak mau masuk ya, tidak mau masuk. Setelah saya oplok-oplok cek sana sini dan ternyata IC-nya itu untuk casnya itu ya itu ya serinya itu. Dan di sini ya, nah ini juga ada NTC-nya ya, NTC baterainya ya di situ ya, baterai dan NTC. Jadi ini kalau tanpa baterai dia nggak bekerja. Nah, jadi itu ada error di bagian situ ya. Jadi pembacaannya error. Jadi tidak bisa mendeteksi baterai. Jadi seolah-olah baterainya bermasalah. Jadi dia nggak mau ngecas. Jadi ini masalahnya itu di rangkaian charge-nya ya, rangkaian charge-nya. Untuk Bluetooth dan lainnya nggak ada masalah karena saya cek itu tegangannya normal semua ya. Jadi ketika kondisi saya cas itu tegangannya itu dia normal semua ya, nggak ada masalah. Tadi saya curiga di
eh, rangkaian charge-nya ya, rangkaian charge-nya. Dan ini sudah saya coba cas dan mau ngisi ya, mau ngisi. Jadi errornya di situ ya. Atau mungkin kalian pernah lihat di video saya yang memperbaiki Harman Kardon ya, itu pakai baterai nggak mau hidup, pakai adaptor mau. Yaitu penyebabnya juga masalah di rangkaian charge-nya ya, jadi di IC-nya. Tapi ini IC-nya nggak ada masalah ya. Cuma ketika saya lihat itu di kondisi fisik IC-nya ya, fisik IC-nya itu, nah ini juga ada keterangannya, data seperti ini. Di kondisi fisik IC-nya itu ada seperti patrian yang nggak connect ya, terutama di IC-nya itu ya. Jadi ada kakinya itu yang hitam-hitam seperti itu ya, hitam-hitam. Tapi ini tadi tidak saya video kan ya, karena ya karena saya harus pelajari dulu ya. Seperti ini itu nggak bisa langsung eksekusi seperti di video-video saya sebelumnya ya. Kalau ada skemanya itu enak, saya bisa langsung kita cek bagian ini nih. Tapi kalau seperti ini ya harus gerayak dulu ya. Jadi saya coba dulu. Ini bagian IC saya cek seperti tidak connect. Jadi semua bagian IC-nya, nah itu IC-nya itu di sini ya. Nah ini ya, ini yang warna hitam ini ya, kotak ini ya, itu saya resolder ulang ya, termasuk IC-nya dan rangkaian sekitarnya ya, itu saya solder ulang. Nah setelah saya solder ulang, baru dia mau bekerja ya. Nah, jadi di IC-nya ini ya yang bermasalah. Nah, jadi seperti di Harman Kardon ya, nanti saya taruh di deskripsi mungkin ya, yang kasus karena IC charge yang bermasalah ya, menyebabkan error ya, tidak mau hidup sama sekali. Itu juga bisa ya, jadi IC charge yang bermasalah atau error ya, itu bisa menyebabkan tidak mau hidup ya. Nah ini malahan ini tidak mau hidup dua-duanya ya, baik menggunakan baterai ataupun tanpa baterai. Kalau di Harman Kardon itu dia pakai adaptor mau, tapi pakai baterai nggak mau ya, padahal udah ganti baterai baru juga ya, seperti itu. Jadi saya berpatokan dengan Harman Kardon itu ya. Jadi saya apakah di asumsi saya ya, jadi asumsi saya seperti itu, apakah ini juga karena IC charge-nya ya. Jadi saya nggak upload kodok yang lain, nggak upload kodok modul Bluetooth-nya ya, karena ketika saya cek itu tegangan untuk ngecasnya juga nggak ada, outputnya nggak ada. Harusnya ada ya, ada, tapi nggak ada sama sekali. Jadi ya saya curiga di rangkaian charge-nya ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ya mungkin lain waktu ya, kalau ada pasien lagi yang seperti ini nanti akan saya perjelas lagi ya, dengan langsung praktek tentunya ya. Karena ini memang karena kalau servisan yang baru ya seperti ini, karena setiap hari itu ya selalu ada tantangan ya, saya selalu memperoleh servisan itu barang yang berbeda-beda, nggak pernah, jarang sekali sampai ketemu kasus yang sama atau barang yang sama ya. Ya kecuali seperti speaker ini ya, Harman Kardon, JBL, Harman Kardon 1, 2, 3 itu memang udah banyak sekali yang servis di tempat saya. Tiap minggu itu memang ada ya 2 lah paling tidak minimal. Kalau ini kan baru JBL Pulse 3 ini juga karena gara-gara orang lihat saya memperbaiki JBL Pulse yang pertama ya kalau nggak salah, terus dia coba perbaiki ke sini ya. Nah, dibawa ke service center nggak bisa ya, karena pasang partnya yang udah discontinue atau tidak ada. Dia harus belajar tiap hari ya, jadi ya harus
cari skemanya ya. Jadi solusinya seperti itu ya. Kalau kalian terutama yang seperti ini ya, yang mikro-mikro seperti ini kalian nggak tahu, kalian cek aja, cari aja IC-nya ya, datasheet IC-nya, terus kalian pelajari satu-satu ini bagian mana. Jadi kalian tahu per blok, bagian blok per bloknya dulu ya. Yang penting itu, oh ini bagian IC bagian ini bagian ini, bagian ini. Nah terus tinggal yang mana yang kalian curigai. Nah, misalkan ini dia tidak mau ngecas, dihidupkan juga tidak mau. Nah kemungkinan sekitar rangkaian supply atau rangkaian charge-nya yang bermasalah ya, seperti itu ya. Nah oke, sekarang ini pasang lagi ya. Ini masangnya gampang ya, kalian tinggal pasang aja. Nah ini udah saya sambil nyalakan ya, karena sebelum saya tutup itu nyala atau tidak. Kalau enggak ya setelah ditutup nanti repot ya, ternyata tidak mau nyala. Nah ini kalian mengembalikannya itu gampang, ini nutupnya dan skrupnya jangan sampai terbalik ya. Nah ini tinggal memperbaiki antenanya dulu ya. Nah, jadi ya sebelum melepas tutupnya ini kalian lepas aja ya soket antenanya ya, soketnya aja. Jadi tidak perlu kalian lepas stiker antenanya ini ya. Jadi cukup soket nananya ini ya, kabelnya ini ya. Nah, ini tinggal sambung aja ya, gampang. Cuma ya harus dikerok dulu ya, karena karena udah terkelupas juga ya, nah ketarik. Ini tinggal kalian pasang aja inner sama groundnya ini ya. Nah, tinggal kalian solasi atau enggak ya, enggak apa-apa ya, udah cukup aman. Nah ini tinggal nutupnya aja ya. Nah, ini mungkin durasinya agak panjang karena memang saya ingin memperlihatkan proses bongkar pasangnya ya, bongkar pasangnya biar kalian tahu. Nah ini yang untuk yang skrup ujung ini dia agak lebih panjang ya, karena dia dudukannya agak tinggi, karena berfungsi untuk sebagai penahan tutupnya juga ya, atau sebagai nuk-nukannya itu ya, tutup speakernya itu ya, penahannya. Ini enggak skrup aja nih. Nah skrup. Nah ini ya, untuk yang atas ini ya, ini antenanya kalian pasang dulu, tempelkan ya. Seperti ini, rapikan. Dan untuk skrup yang dalam itu dia modelnya seperti perseng gitu ya, jangan sampai keliru. Model perseng dan agak pendek ya. Nah untuk tutupnya ini ya, itu ya skrup biasa. Nah, tutupnya itu ada tandanya ya, jadi nggak usah bingung. Jadi ada tandanya, jadi nggak bisa kalian masang terbalik asal-asalan, nggak bisa ya. Nah ini tinggal tutup atasnya aja, gampang lepasnya, tinggal diputer ya secara jarum jam. Nah sudah jadi ya ini ya. Nah sudah jadi, tinggal nyoba aja ini ya, tinggal nyoba, nyalakan ya. Oke ya, nyala ya, dan sudah saya cas penuh juga ya, cas penuh. Nah ini ya, nah ini saya tunjukkan. Jadi saya sebelumnya itu saya tanya-tanya ke pemiliknya dulu ya, karena baru pertama kali memperbaiki. Biasanya dicas berapa lama, cas menggunakan apa, bisa rusak seperti itu, kenapa ya, pakai adaptor apa, pakai adaptor 1 jam sudah penuh katanya ya. Logika saya ya nggak mungkin ya, karena dia lebih dari 3000 ampere ya baterainya kalau nggak salah. Nah, dia sudah coba ke servis resmi ya, katanya nggak ada spare partnya ya, seperti itu, jadi gagal servis.
Ya biasanya sih kalau di tempat servis ya eksekusinya suruh ganti mainboard ya, suruh ganti mainboard seperti itu. Nah, kebanyakan ya dari saya dapat info dari yang pernah servis ke saya, speaker JBL, Markadon, dan servis ke service center, ya eksekusinya kebanyakan suruh ganti mainboard, terutama yang tidak garansi ya, udah tidak garansi lagi, garansi habis, ganti mainboard dengan alasan part nggak ada, padahal bisa diperbaiki ya. Oke, ini sudah jadi, tinggal nyoba aja. Sampai di sini dulu ya videonya. Silahkan like videonya kalau kalian suka, kalau nggak suka silahkan di dislike, share biar bermanfaat. Yang belum subscribe, subscribe sehingga di subscribe ya, dan aktifkan notif tombol loncengnya. Sampai di sini dulu ya upload-uploadannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal nyoba aja. Why can't you just let me eat my weight in greed? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinny.